Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Bajingan, bangsat. Nggak sadar lu siapa yang milih, koplak. Ini orang manusia apa iblisnya ini orang? Tanpa rakyat Anda siapa? Seenak jidat ngomong rakyat jelata, bajingan, bangsat. Sok-sokan ini manusia ya. Ampun. Yang gaji Anda itu rakyat, koplak, seenak jidat ente nyebut rakyat jelata, bajingan dasar. Bukannya terima kasih sama rakyat, malah nyebutnya aja enak. Rakyat jelata dibandingkan dengan DPR. Bajingan dasar, tai kebo, tai kucing. Ketika Anda sudah ada di DPR, lepas itu partainya. Karena siapapun yang memilih Anda, terlepas itu satu orang. Tapi ketika Anda sudah di DPR, maka Anda menjadi wakil rakyat Indonesia. Jadi apa yang salah, bro? Bro Deddy, Anda kok kalau bicara katanya pembela rakyat. Ini nih rakyat dengerin nih yang begini nih. Ya, menghinakan rakyat, ya, merendahkan rakyat itu bukan kualitas anggota dewan, apalagi perwakilan rakyat. Salam terus ya, Abah. Ujuk dah angkuh amat Pak, busek deh. Ya emang beda DPR sama rakyat jelata mah, yang Bapak maksud itu beda. Cuma kan rakyat jelata mah Pak dikenain pajak. Nah pajaknya buat gaji DPR, buat gaji Bapak. Ya untung angkuh apa? Ya Allah, udah mendapat tunjangan, udah dapat segala macam, masih mulutnya. Astagfirullah, Pak. Ingat Pak, akhirat Pak. Anggota DPR RI bilang, Anda sesat logika Mbak, jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata seperti tukang beca ataupun buruh. Ingat Pak, yang jadikan Bapak anggota DPR itu adalah rakyat. Bahkan yang gaji Bapak itu adalah rakyat lewat pajak. Bapak itu dipilih jadi DPR untuk mewakili rakyat. Malah Bapak bilang kami ini adalah rakyat jelata yang tidak sama, beda level. Terus kalau Bapak tidak mewakili kami sebagai rakyat, terus Bapak mewakili siapa? Rakyat atau masyarakat yang elit gitu? Emang Pak, kita ini ada perbedaan. Bedanya masyarakat jelata kayak kami nih makan hasil dari keringat kita sendiri. Nah kalau Bapak ini sebagai anggota DPR itu beda, makan tunjangan 50 juta per bulan, ya, tunjangan rumah dan lain sebagainya, itu dari hasil kami Pak. Bapak Dewan yang terhormat, bapak-bapak pejabat, bukan pengusaha ya, pejabat. Kita memang rakyat jelata, kita ini kuli, kita ini kotor. Tapi ingat coy, kalian itu tuh digaji dari pajak kita orang. Kalian itu korupsi dari pajak kita orang, kocak. Habis itu rumah dinas, lu mikir nggak, ngotak lu dipakai nggak? Gaji kalian udah dinaikin tapi kinerja kalian nggak ada. Habis itu kalian sok-sokan anjing ya, bukan kata-kata yang saru gitu loh. Jadi sebelum berbicara otak dipakai, jangan sampai kita orang tuh cuman kritik kalian terus. Capek cok. Sesuatu hal yang sesuai realita dianggap sesat logika bagi mereka yang mendapatkan keuntungan dari sebuah kebijakan yang tidak berdasarkan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara ini tanpa DPR dan MPR pun tetap berjalan, pemerintahan tetap bisa mulus, bahkan banyak keuntungannya, karena DPR MPR itu sarang-sarangnya tikus. Dan itu pernah dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk membekukan DPR MPR. Tapi kenyataannya beliau sendiri yang dilengsarkan. Karena sepenuhnya pejabat ini tidak mengabdi kepada negara, melainkan mencari harta lewat negara. Komen menurutmu gimana? Kok ada ya pembantu yang menghina majikannya ya, sedangkan tuh rakyat itu yang memperkerjakan
mereka gitu. Majikan dibilang rakyat jelata, sedangkan mereka digaji sama rakyat. Gak tahu sekarang untuk pemimpin-pemimpin sekarang itu sudah gak bisa menghargai namanya rakyat. Bilang seenaknya saja, giliran udah rame baru minta maaf. Menurut saya sih mending bubarin aja lah DPR. Soalnya gak bermanfaat untuk rakyat, malah bikin susah rakyat. Masa majikan lebih susah daripada pembantu? Inilah wajah DPR kita yang katanya mewakili rakyatnya. Semua aturan, semua kebijakan DPR itu adalah mensengsarakan rakyat. Ketika rakyatnya bingung mencari pendapatan, bingung mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya, mereka seenaknya menaikkan tunjangan-tunjangan, mulai tunjangan perumahan, tunjangan BBM, tunjangan beras, dan tunjangan segalanya, hanya untuk mereka hidup lebih enak dan lebih makmur. Padahal rakyatnya yang terwakili sangat menderita, sangat susah untuk hari ini. Gimana rakyat akan sejahtera kalau DPR yang katanya mewakili rakyatnya masih mensengsarakan rakyatnya sampai saat ini? Kapan ini akan berakhir? Sangat-sangat naif ini. Sebelum membuat sebuah statement, pikirkan kalimatnya, dipikir pakai ini, oke? Supaya apa? Supaya masyarakat tidak tersinggung, oke? Tidak menyulut emosi. Dari kemarin udah banyak statement bikin masyarakat emosi, bikin kepala panas, tambah statement satu ini. Viralin aja deh. Rakyat Indonesia, rakyat jelata, rakyat yang bergaji UMR dianggap hina. Begitu. Terbaik. Ini membuat kita sadar bahwa kita bukan lagi penentu kebijakan negara ini. Kita hanya dipakai 5 tahun sekali untuk pemilu. Wow, sakit hati ya. Tapi masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, kalian harus sadar dan kalian harus membangun partai kiri. Partai kiri. Partai yang bisa menampung aspirasi kalian, partai yang bisa berjalan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa songgokan dana dari manusia-manusia yang punya kepentingan, yang hanya mau memperkaya diri sendiri. Kita ada 200 berapa? 70 apa 80 juta. Masa kita tidak bisa membangun partai kiri? Masa kita tidak bisa membangun partai yang bisa bersaing? Ayolah, revolusi harus terjadi. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi negara maju. Negara ini akan terus berhutang dan kita terus dipaksa untuk bayar hutang. Ayo bangkit, partai kiri melawan partai-partai korup dan partai-partai yang banyak diberikan oleh pemodal-pemodal asing ini. Bantai mereka. Apa? Rakyat jelata. Rakyat jelata ini yang dipakai cuma 5 tahun sekali lalu dibuang. Begitu aja. Teruntuk Ketua Dewan atau DPR, tolong, kalian lupa. Kalian bisa seperti itu, bukankah itu dari rakyat jelata ini? Kalian lupa, kita ini membayar pajak untuk kalian menikmati uang rakyat. Terus lantas pantaskah kamu bilang kami rakyat jelata? Kami kerja banting tulang, kotor-kotoran, cuma demi apa? Membayar pajak untuk kalian. Kira-kira sebelum Anda berbicara, isi pikiran kamu tuh apa?
Sampai kamu mengatakan seperti itu ya rakyat jelata. Ingat, untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa di tanggal 25 Agustus kita harus bersatu untuk mendatangi kantor DPR. Bubarkan DPR. Kebijakan-kebijakannya tuh suka ngawur semua. Sri Mulyani ingat, catat. Ini ulah kamu nih. Jadi semuanya seperti ini ya. Oke baik. Jadi begitu. Oke baik, mungkin segitu dulu video reaction saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Hormat kakak.